Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di puncak Pulau Guntur, di taman di belakang istana pemimpin kota Primalkios, banyak tahta berserakan. Tanpa membedakan antara status tinggi atau rendah, sosok-sosok itu muncul berturut-turut untuk duduk di singgasana tersebut. Luo Feng juga muncul dan duduk. Untuk semuanya, pemimpin kota Primalkios melihat sekeliling dan tertawa terbahak-bahak. Semuanya sudah ada di sini. Jadi mari kita bicara tentang berita terbaru. Tanah suci bulan ungu itu telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap umat manusia kita. Mereka mengatakan bahwa akan membunuh setiap manusia yang menginjakan kaki di lautan semesta. Sebenarnya, saya cukup ragu di mana tanah suci bulan ungu menemukan keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Mereka hanya memiliki 2 master tertinggi alam semesta dan sekelompok master alam semesta. Kedua master tertinggi alam semesta itu belum membuat miniatur alam semesta mereka sendiri. Dan dalam hal jumlah master alam semesta, mereka bahkan tidak sebanding dengan aliansi Hong kita. Namun mereka berani menantang kita. Setelah saya selidiki, mereka melakukannya dengan sengaja. Itu cara mereka menakuti kita manusia. Namun itu hanya lelucon. Aliansi Hong adalah aliansi secara keseluruhan. Mereka ingin melawan kita. Bagaimana mereka bisa mengucilkan kita? Saya hanya bisa menyimpulkan bahwa tanah suci bulan ungu ketakutan. Mereka tidak berani melawan kita, seluruh aliansi Hong. Jadi untuk melindungi martabat mereka, mereka mengatakan hal-hal seperti itu, kata pemimpin kota Primalkios. Master kegelapan yang berdiri di samping juga menambahkan dengan suara rendah. Itu benar. Kami manusia tidak takut. Setelah beberapa waktu, ketika ras kami memiliki beberapa master tertinggi di level pertempuran tingkat atas, kami akan mendapatkan keuntungan mutlak. Luo Feng hanya mendengarkan, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat berterima kasih. Gurunya telah meminta pertemuan ini, tetapi tidak mengizinkan yang lain untuk menyuarakan pendapat mereka. Sebaliknya, dia langsung mengatakan itu, jelas untuk mengarahkan kerumunan ke arah kebencian yang sama terhadap musuh mereka. Ini adalah kesalahanku karena tidak memberitahu semua orang tentang ini sebelumnya, kata Luo Feng dengan suara rendah. Tapi aku tidak menyesalinya, itu hanya tanah suci bulan ungu. Dan leluhur bulan ungu bahkan tidak dapat meninggalkan miniatur alam semestanya. Adapun master tertinggi mereka bahkan tidak memiliki miniatur alam semesta. Apa yang perlu ditakuti? Orang-orang dari tanah suci bulan ungu selalu bertindak dalam kegelapan. Manusia seharusnya tidak memberi mereka wajah. Dan aku juga berpikir bahwa karena tanah suci bulan ungu bermain trik di belakang kita, sekarang dalam alam semesta asli, kedua kubu masih dalam situasi tegang, terutama aliansi pasukan bersatu. Dengan warisan, mereka sama sekali tidak takut pada kita, kata Luo Feng serius. Jika persaingan ini berlarut-larut tanpa mampu memperluas wilayah kita, bagaimana umat manusia akan terus meningkat? Inilah mengapa kita harus berperang. Luo Feng melanjutkan, jika tidak ada perang besar, perselisihan antara dua kubu kemungkinan besar akan menjadi jangka panjang. Lagi pula, konflik dan baku tembak ini secara alami akan membantu mengasah kemampuan kesatria alam semesta dan master alam semesta kita dalam pertempuran hidup dan mati. Dan dengan warisan peradaban kuno itu, makhluk agung dari ras kita akan terus bermunculan. Mengikuti peningkatan makhluk agung ini, kita akan mampu memusnahkan 2 master tertinggi alam semesta tanah suci bulan ungu. Jika mereka tetap bersembunyi di tanah suci bulan ungu, biarlah. Tapi saat mereka melangkah keluar, mereka akan langsung dimusnahkan. Tanpa 2 master tertinggi alam semesta itu,
tanah suci bulan ungu tidak akan lagi menjadi ancaman bagi umat manusia. Luo Feng berkata dengan percaya diri. Benar, kata pemimpin kota Primal Chaos. Untuk jangka waktu yang lebih lama, ras kita harus fokus pada alam semesta asli. Bahkan jika mengasah keterampilan melalui pertempuran hidup dan mati, itu harus dilakukan di alam semesta asli. Konflik antara dua kubu akan terus berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Dia mengangguk. Namun, yang disebut perintah pembunuhan ini sama sekali bukan ancaman bagi kita. Sekarang, biarkan Luo Feng mengajarkan tanah suci bulan ungu itu pelajaran yang baik. Dan ketika ras kita semakin kuat di masa depan, kita akan menjadi tanah suci ketiga dan menjadi lebih kuat dari tanah suci bulan ungu dan tanah suci Kaisar Timur. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan Luo Feng, ternyata tidak ada master alam semesta manusia yang takut. Semuanya ambisius dan agresif. Mereka tidak peduli tentang perintah pembunuhan tanah suci bulan ungu. Pertama-tama, warisan dari peradaban kuno membuat manusia semakin percaya diri, dan juga mereka baru saja mengalahkan seluruh aliansi pasukan bersatu. Jadi tanah suci bulan ungu bukan apa-apa bagi mereka. Pertemuan di antara para senior dengan cepat selesai dan makhluk-makhluk menghilang dari singgasana. Pemimpin kota Primal Chaos dan Luo Feng adalah satu-satunya yang tersisa. Pemimpin kota Primal Chaos melirik Luo Feng sambil tersenyum. Apakah kamu masih khawatir? Tidak lagi, jawab Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seharusnya tidak begitu, kata pemimpin kota Primal Chaos. Anda memberikan kontribusi besar selama pertarungan antara kami dan aliansi pasukan bersatu. Semua master alam semesta menghormati Anda dengan sepenuh hati. Anda telah banyak membantu ras kami dan Anda berpengaruh. Anda pasti seorang pemimpin. Selama Anda jangan melakukan hal-hal bodoh, ras akan berdiri di sisi Anda apapun yang terjadi. Bagaimanapun, semua orang membuat musuh di samudera semesta. Makhluk akan mencoba membunuh Anda, bahkan jika Anda bermaksud tidak membahayakannya. Tidak apa-apa untuk membuat musuh. Luo Feng mengangguk. Guru, Luo Feng mengingat kembali informasi yang dia peroleh sebelumnya dan bertanya, apakah ada master alam semesta yang disebut Master Pacing di antara master alam semesta baru itu? Ya, pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng. Harta karun sejati sayapnya, bisakah kita mendapatkan informasi lebih rinci tentang dia? Kata Luo Feng. Sayap harta karun sejati? Pemimpin kota Primal Chaos melirik Luo Feng dan tampak senang. Apakah sayapnya terhubung dengan sayap perakmu? Luo Feng mengangguk. Ini hanya asumsi. Oke, aku akan membantumu memeriksanya sekarang. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Ada sekitar 400 master alam semesta di aliansi Hong sekarang, dan jaringan intelijennya sangat besar. Seharusnya mudah ditemukan. Saya akan segera memberitahu Anda setelah saya mendapatkan informasi. Oke, Luo Feng mengangguk. Scene pun berganti. Setelah perintah pembunuhan dari tanah suci bulan ungu menyebar, Luo Feng sudah gila. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melawan tanah suci bulan ungu? Itu adalah tanah suci, tidak peduli seberapa gila pertarungannya. Dan bahkan jika sekelompok master alam semesta mati, mereka dapat pulih setelah beberapa era alam semesta. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh manusia, mereka bisa bersembunyi di tanah suci bulan ungu untuk 1 atau 2 era alam semesta, kata seseorang. Itu benar, manusia perlu memanfaatkan waktu untuk membiarkan lebih banyak master tertinggi alam semesta. Untuk makhluk agung dari tanah suci bulan ungu, mereka bisa saja kembali ke tanah suci bulan ungu, tapi manusia tidak bisa melakukan hal yang sama. Semua kekuatan mendesak. Mereka semua mengira manusia membawa masalah pada diri mereka sendiri karena berani menantang tanah suci bulan ungu. Di sektor puncak miring, ada menara 3 tingkat, dan setiap tingkat adalah heksagon. Menara aneh itu terus masuk ke dalam sektor puncak miring. Master Pacing melihat keluar sektor puncak miring dan berbisik. Perintah dari leluhur.
Leluhur terlalu memikirkan Luo Feng itu. Dia hanya satu orang, namun kita semua perlu menghindarinya, terutama mereka yang menjelajah di perahu semesta. Untungnya, saya berada di sektor puncak miring, jadi saya tidak perlu peduli padanya. Luo Feng, tunggu dan lihat saja. Saya telah tinggal di tanah suci dan tidak pernah keluar. Sekarang saya berada di samudera semesta. Semoga saya beruntung di masa depan dan aku bisa melampauimu. Tentu saja, Master Pacing cemburu pada Luo Feng. Saya harus mencari peluang dengan hati-hati. Strategi tanah suci bulan ungu melawan manusia adalah untuk menghindari Luo Feng yang merupakan orang yang menakutkan. Mereka hanya menargetkan master alam semesta manusia lainnya. Sekarang, Luo Feng berada di perahu semesta. Para master alam semesta di sekitarnya semuanya menghindarinya. Makhluk-makhluk agung dari tanah suci bulan ungu di perahu semesta semuanya terintimidasi. Sedangkan mereka yang berada di sektor puncak miring dan gunung tingkat yang panjang sama santai seperti sebelumnya. Sedangkan mereka yang berada di sektor puncak miring dan yang lainnya, mereka tetap santai. Hanya setengah bulan setelah pertemuan senior umat manusia, pemimpin kota Primal Chaos memanggil Luo Feng dan memberitahu dia bahwa ada beberapa informasi baru. Guru, kata Luo Feng, dia punya ekspektasi tinggi. Seorang master alam semesta dalam aliansi Hong memiliki banyak teman dan dia berteman dengan dua master alam semesta dari tanah suci Kaisar Timur, kata pemimpin kota Primal Chaos. Setelah berbicara dengannya, kami tahu bahwa sayap harta karun sejati Master Pacing telah muncul di alam semesta asli lebih dari 10 era yang lalu. Itu digunakan oleh master alam semesta dari era alam semesta lain. Namun dia dibunuh oleh makhluk agung dari tanah suci bulan ungu. Dan harta karun sejati sayap itu tidak muncul lagi di lautan semesta sampai saat ini. Sekarang Luo Feng mengerti. Tidak heran, tidak ada informasi rinci tentangnya dari 3 era alam semesta lainnya. Sayap harta karun sejati itu sebelumnya disebut sayap awan 5 warna, kata pemimpin kota Primal Chaos. Itu salah satu senjata spiritual harta karun sejati tingkat atas terbaik. Pertama, dapat mengubah arah dan mempercepat kecepatannya dengan sangat cepat. Kedua, memiliki kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat yang dilakukan sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Master Pacing. Rupanya, Master Pacing melakukan teknik tertinggi menggunakan sayap awan 5 warna. Mata Luo Feng berbinar. Salah satu senjata spiritual harta karun sejati tingkat atas terbaik. Kedengarannya familiar. Ada sepotong informasi lain. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum dan menambahkan, sayap awan 5 warna berwarna keperakan selama era alam semesta itu. Mendengar itu, Luo Feng terkejut. Sangat mudah untuk mengubah warna harta karun sejati. Namun, sayap awan 5 warna telah berwarna perak selama era alam semesta itu. Jadi perak mungkin adalah warna aslinya. Itu informasinya. Kamu bisa memutuskan apa yang ingin kamu lakukan, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng menyeringai. Tentu saja, aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Scene berganti. Di terumbu karang di tengah lautan rawa berputar. Makhluk-makhluk hebat menemukan bahwa Master Bintang Petir Agung telah muncul di perahu semesta. Dia terlihat 2 kali dan dia menuju ke sini. Dia akan segera tiba. Ini akan luar biasa. Master Bintang Petir Agung dan pemimpin gerombolan Bima Sakti yang memiliki warisan dari Sungai Duandong. Seperti apa pertempuran itu? 15 master alam semesta telah muncul di terumbu, termasuk master semesta level 6 dari tanah suci Kaisar Timur. Di dalam menara bintang, Luo Feng sedang melihat ke bawah. Dia bisa mendengar mereka yang berbicara di luar. Master Bintang Petir Agung, bisik Luo Feng. Dia telah memperhitungkan bahwa akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan bagi Master Bintang Petir Agung untuk tiba di sini. Tiba-tiba, Luo Feng mengerutkan kening saat email penting dikirim kepadanya melalui alam semesta virtual. Luo Feng mengklik email itu. Tiba-tiba dia berdiri dan tampak gembira. Guru,
dia menjadi master tertinggi alam semesta. Guru akhirnya membuat terobosan. Luo Feng sangat senang. Guru sangat ingin membuat terobosan sebelum perang, namun dia tidak bisa. Setelah perang, dia berhasil melakukannya. Luo Feng di alam semesta virtual segera berangkat ke tempat tinggal gurunya. Di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual, ada hiruk pikuk. Begitu Luo Feng tiba, dia mendengar semua suara. Wow, Luo Feng melihatnya dan tidak bisa menahan keterkejutan. Begitu banyak yang ada di sini, bahkan dari ras lain. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kata seorang master alam semesta dari ras lain dengan puluhan antena. Ayo, pemimpin gerombolan Bima Sakti, gurumu telah membuat terobosan dan kamu sebagai muridnya perlu memberinya hadiah yang bagus untuk memberi selamat padanya. Banyak makhluk dari ras lain berjalan menuju Luo Feng. Luo Feng, Luo Feng, pemimpin kota primal chaos yang dikelilingi oleh banyak makhluk melambai pada Luo Feng. Luo Feng tersenyum dan berjalan ke depan. Guru, saya berada di bawah banyak tekanan dan tidak dapat bersantai bahkan sedikit pun. Dan saya ingin membuat terobosan sebelum perang. Namun saya tidak bisa. Pemimpin kota primal chaos menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak menyangka akan membuat terobosan setelah bersantai. Luo Feng berkata, Guru, Anda sudah mempersiapkannya untuk waktu yang lama. Jadi tidak mengherankan. Dia melihat sekeliling, melihat betapa sibuknya lingkungan sekitar. Luo Feng mengerti bahwa situasinya sangat tegang di alam semesta asli. Jadi pemimpin kota primal chaos memberitahu semua master alam semesta di aliansi Hong. Semua orang merayakan peningkatan persatuan di dalam aliansi Hong. Perayaan itu berlangsung lebih dari setengah hari. Setelah itu, ras-ras lain pergi satu persatu. Luo Feng, mengapa kamu mengirimkan informasi itu kepada kami secara diam-diam dan menyuruh kami untuk tinggal? Apa yang terjadi? Master Gunung Es bertanya. Pemimpin kota primal chaos, Master Kegelapan, Master Longyan, dan yang lainnya semuanya memandang Luo Feng. Selama pesta, Luo Feng memang diam-diam mengirim pesan ke Master Alam Semesta Manusia. Luo Feng melihat sekeliling, kemudian berkata, akan ada pertarungan antara aku dan Master Bintang Petir Agung. Mendengar itu, semua orang tiba-tiba terdiam. Luo Feng, Master Bintang Petir Agung tidak mudah ditangani. Kapak besar mati karena dia. Jadi kita perlu membalaskan dendamnya. Namun kita tidak perlu terburu-buru, kata Master Penggong. Ada kemungkinan 30% aku bisa membunuh Master Bintang Petir Agung, kata Luo Feng. Membunuh dia? Semua orang termasuk pemimpin kota primal chaos sangat terkejut. Membunuh master tertinggi alam semesta, bahkan master tertinggi alam semesta sendiri tidak berani mengklaim sesuatu seperti itu. Namun Luo Feng mengatakannya dan hanya sebagai master alam semesta. 30%, kata pemimpin kota primal chaos. Ya, Luo Feng mengaku. Tapi bagaimanapun dia adalah master tertinggi alam semesta. Aku sendiri tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Jadi aku membutuhkan lingkungan di 3 tanah ekstremis. Itulah sebabnya aku mengatakan hanya 30%. Jika dia sombong, dia mungkin akan dipukuli. Para master alam semesta manusia semuanya tercengang dan bersemangat pada saat yang sama. Jika aku berhasil, aku bisa mendapatkan armor Dewa Petir Agung dari Master Bintang Petir Agung, kata Luo Feng. Armor Dewa Petir Agung adalah harta sejati tertinggi yang dimiliki oleh Master Bintang Petir Agung. Guru, Luo Feng tersenyum. Aku memberitahu semua orang untuk tetap tinggal, karena jika aku benar-benar bisa berhasil dengan sedikit keberuntungan, semua makhluk hebat dari ras bintang badai akan mati seketika. Setelah Master Bintang Petir Agung mati dan miniatur alam semestanya akan menghilang, banyak harta karun sejati akan muncul. Semua orang mengerti sekarang karena bentuk kehidupan dari era alam semesta pertama dan kedua. Kehidupan mereka terlihat pada miniatur alam semesta. Begitu miniatur alam semesta hancur, semua kehidupan yang terikat padanya akan mati. Semua orang dalam ras akan mati.
dan akan ada barang-barang berharga yang tak terhitung jumlahnya. Kita perlu memperhatikannya. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk dan melihat ke Master Kegelapan. Adik kecil, kamu akan pergi sendiri. Jika Luo Feng berhasil dan miniatur alam semesta mulai runtuh, kamu bisa mendapatkan semua barang berharga. Oke, Master Kegelapan mengangguk dan menatap Luo Feng. Jangan membuatku pergi ke sana tanpa bayaran. Luo Feng tersenyum menjawab. Aku akan mencoba yang terbaik. Tak seorang pun di samudera semesta yang dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka dapat membunuh seorang master tertinggi alam semesta. Luo Feng juga berjudi. Pada hari yang sama, Master Kegelapan tiba-tiba meninggalkan alam semesta asli dan dia membutuhkan waktu 6 hari untuk sampai ke miniatur alam semesta Master Bintang Petir Agung melalui lubang cacing alami, teleportasi, dan terbang cepat. Miniatur alam semesta. Piramida hitam raksasa melayang di kota kekacauan, dan di dalam piramida hitam Master Kegelapan melihat miniatur alam semesta di kejauhan. Luo Feng itu memang gila. Dia mencoba membunuh master tertinggi alam semesta. Bahkan jika dia akan menggunakan lingkungan di tanah ekstremis, itu masih luar biasa. Gumam Master Kegelapan. Scene berganti. Di atas karang raksasa di tengah lautan rawa berputar di perahu alam semesta. Luo Feng tinggal di menara bintang dan melihat ke bawah. Dia bisa mendengar diskusi antara para master alam semesta. Biasanya hanya master tertinggi alam semesta yang dapat membunuh master tertinggi alam semesta lainnya selama pertarungan. Aku belum pernah mendengar ada master alam semesta yang membunuh master tertinggi alam semesta. Tapi aku sudah memiliki kekuatan di level 9. Aku bahkan tingkat teratas di antara para master tertinggi alam semesta. Hanya kecepatanku yang tidak bisa melebihi batas. Aku benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Luo Feng sangat agresif. Hari-hari berlalu. Pusaran air di lautan lava berputar semakin menakutkan. Dan angin semakin kuat dan kuat. Angin di belakang lebih lembut. Dan 15 master alam semesta berdiri di sana menunggu. Master Bintang Petir Agung akan berada di sini sebentar lagi. Ya, tunggu dan lihat saja pertarungan antara Master Bintang Petir Agung dan pemimpin gerombolan Bima Sakti. Saat mereka sedang mengobrol, sambaran petir raksasa menebas di langit di atas kegelapan lautan rawa berputar. Master alam semesta yang awalnya santai semuanya bersemangat. Sebuah suara datang dari langit. Bocah manusia, beri aku master pesawat ulang aling petir. Kilatan petir raksasa dari langit membentuk makhluk guntur raksasa yang menjulang tinggi. Bola petir raksasa berputar di dalamnya. Dia menatap ke bawah dengan ekspresi sedingin es. Guntur Agung, kata suara dingin. Seorang pria muda berjubah perak dan bersayap perak berjalan keluar dari pintu samping menara bintang. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menara bintang segera menyusut dan jatuh ke telapak tangannya. Dia mencibir dan menatap raksasa guntur yang berdiri. Guntur Agung, nyawa master pesawat ulang aling guntur ada di tanganku. Beraninya kamu masih begitu sembrono di depanku. Guntur raksasa di langit melihat ke bawah dan mendengus, mencoba menekan amarahnya. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan sebelum kamu melepaskan dia. Tenang, kata Luo Feng, berlutut dan merendahkan diri di depanku dan mohon ampun. Lalu aku akan mengampuni master pesawat ulang aling petir. Para master alam semesta dari ras lain semuanya terkejut. Luo Feng sudah gila. Bajingan, raksasa petir itu meraung. Kamu berani menghina master tertinggi alam semesta. Kamu pantas mati. Luo Feng menatap raksasa guntur di langit berkata, menghinaku jika saya cukup kuat. Aku akan menyiksa dan membunuh Anda 1000 kali. Master Bintang Petir Agung melihat ke bawah. Dia segera mengerti bahwa manusia mengetahui 3 orang yang telah terlibat dalam kematian kapak besar. Itulah mengapa Luo Feng menghinanya seperti itu. Sepertinya kau tidak akan memberitahu master pesawat ulang aling petir.
kata Master Bintang Petir Agung. Sejak awal aku tidak bermaksud begitu, kata Luo Feng dengan dingin. Pesawat ulang-aling Guntur, Master Bintang Guntur Agung berkata di langit. Aku akan membalaskan dendamu. Semua master alam semesta yang sudah bersembunyi di harta karun sejati istana tumbuh bersemangat. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka semua mengerti bahwa Master Bintang Petir Agung akan melawan Luo Feng. Bocah manusia, aku akan menunjukkan betapa bodohnya menentang master tertinggi. Raksasa putih itu meraung. Kaki kanannya yang panjangnya 100 juta kilometer berubah menjadi sambaran petir yang hebat menyambar ke arah karang. Itu sangat kuat sehingga ruang yang dilewati petir harus menjadi partikel. Master Bintang Petir Agung benar-benar gila. Dia pasti memperlakukan kita seperti tidak ada sehingga dia menyerang jauh-jauh ke sini. Para master alam semesta yang telah bersembunyi di dalam harta karun sejati istana, mereka semua ketakutan. Dengan cepat mereka mulai memanipulasi harta istana mereka dan terbang ke segala arah untuk menghindarinya. Petir yang sangat besar itu menghancurkan bumi dan itu jatuh ke arah Luo Feng yang berada tepat di tengah-tengah karang. Mengaum setelah dibombardir oleh petir, kadal raksasa bertanduk tunggal berdiri di tengah karang menatap ke langit. Guntur Agung, jika kamu benar-benar cukup mampu, lakukanlah. Dengan dorongan keempat kukunya, kadal raksasa bertanduk tunggal itu langsung menerjang ke lautan rawa berputar yang tak berujung di sisinya. Dewa binatang yang diubah dari tubuh. Raksasa petir itu melihat ke bawah dan mencibir. Hanya teknik master alam semesta, namun kamu berani pamer di hadapanku. Dari langit tinggi di atas, raksasa petir itu menyerbu ke lautan rawa berputar dalam sekejap. Setelah menciptakan percikan air sedingin es, raksasa petir itu terjun ke lautan. Shoo, shoo. Para master alam semesta dari berbagai ras lain yang telah melarikan diri jauh dari tempat kejadian menaiki harta karun sejati istana mereka dan terbang kembali ke karang. Pemimpin gerombolan Bima Sakti telah berubah menjadi dewa binatang emas dan melarikan diri ke lautan rawa berputar. Master Bintang Petir Agung sedang mengejar dan telah menyerbu ke lautan juga. Sangat berbahaya di dalam lautan rawa berputar. Pemimpin gerombolan Bima Sakti benar-benar gila. 15 master alam semesta dari berbagai ras sedang menonton perang yang sedang berlangsung, tetapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka hanya bisa mengandalkan riak energi yang terdeteksi untuk menilai situasi. Di dasar lautan rawa berputar. Hahaha. Master Bintang Petir Agung bergerak dengan kecepatan tinggi di dalam air laut yang tak berujung, dan dia penuh dengan keyakinan. Manusia bodoh itu, kamu pikir kamu tandinganku di lautan rawa berputar ini? Saya memiliki harta karun sejati baju besi dewa dan memiliki tubuh dewa dari master tertinggi alam semesta. Mengandalkan ini, semua pusaran air lain di seluruh lautan rawa berputar tidak akan bisa menyakitiku. Satu-satunya ancaman yang aku hadapi sekarang adalah inti dari lautan rawa berputar ini, kata Master Bintang Petir Agung pada dirinya sendiri. Selama aku menghindari tempat itu, aku tidak akan berada dalam bahaya. Master Bintang Petir Agung sangat percaya diri. Shoo, raksasa petir itu bergerak dengan cepat. Segera dia menyusul Luo Feng yang telah berubah menjadi dewa binatang emas. Dewa binatang emas mencoba yang terbaik untuk maju ke arah pusaran air inti. Rupanya dia ingin membawa pertempuran ke pusaran air inti. Kamu manusia muda, kamu ingin melakukan pertempuran ke pusaran air inti. Kamu ingin aku dibunuh oleh pusaran air inti. Master Bintang Petir Agung datang menerjang sampai terakhir di depan dewa binatang emas. Dengan satu tendangan, sambaran petir besar menghantam tubuh dewa binatang emas. Dewa binatang emas terlempar dari keseimbangan saat dia mundur ke belakang. Bodoh sekali, kecepatanku jauh melebihi 100 kali kecepatan cahaya. Jika aku ingin bertaruh, aku bertaruh. Jika aku ingin pergi, aku pergi.
Mengapa aku begitu konyol memasuki pusaran air inti? Master Bintang Petir Agung tertawa keras. Dia memang sangat sombong. Di luar dia mungkin tampak sombong, tetapi di dalam hatinya Master Bintang Guntur Agung sedang melatih kewaspadaan. Bagaimanapun, di seluruh lautan rawa berputar, satu-satunya tempat yang menjadi ancaman baginya adalah pusaran air inti. Saya harus waspada. Master Bintang Petir Agung mengingatkan dirinya sendiri. Mengaum, Luo Feng meraup, dan kepala Dewa Binatang menoleh untuk melihat Master Bintang Petir Agung. Dengan suara rendah, ia mengejek. Betapa pemalunya kamu. Mungkinkah kamu tidak berani melawanku di tepi pusaran air inti? Kamu benar-benar mengira aku sebodoh kamu. Raksasa petir itu meraung marah. Dengan satu langkah ke depan, dia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan menyatukannya. Saat lengan petirnya bergabung, petir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian bersama dengan tangan terangkat, dia mengeluarkan teriakan marah dan menyerang Luo Feng. Seolah-olah alam semesta dibelah menjadi dua. Mengaum, Luo Feng yang berbentuk dewa binatang juga meraung. Tanpa niat untuk mengelak, dia langsung melompat ke depan untuk menemui raksasa petir yang mendekat. Papa! Kilatan petir raksasa yang menyerupai cambuk petir menyerang dewa binatang emas yang mendekat dengan cepat. Merobek langit dengan satu cakar. Di tengah penerbangan, dewa binatang emas tiba-tiba mengulurkan cakar tangan kanannya dengan gelombang dalam bersiap menghadapi cambuk petir yang mendekat. Setiap cakar di kuku kanannya setajam pedang pertempuran, atau lebih tepatnya setiap cakar adalah pedang pertempuran, yaitu pedang bayangan darah. Cakar tangan kanan dewa binatang emas melambai tanpa hambatan, dan cakar itu secara alami melakukan hal yang sama. Garis cahaya pedang muncul, itu lemah ketika pertama kali muncul, tetapi tak lama kemudian itu tumbuh lebih besar dan lebih tebal, sejauh mampu menyapu segala sesuatu di langit dan di bumi. Sebuah miniatur alam semesta muncul dan menyelimuti cambuk petir besar yang menetas dewa binatang emas. Miniatur alam semesta retak terbuka untuk mengungkapkan sinar pedang tipis yang memotong cambuk petir, menyebabkannya hancur dalam sekejap. Sinar pedang itu kemudian meluncur melintasi lautan rawa berputar, dengan mudah membelah lautan. Itu mencapai raksasa guntur, di mana ia melanjutkan serangan beruntunnya dan dengan cepat mengikis tubuhnya. Ini adalah teknik pedang ciptaan Luo Feng, Nirvana Renaissance. Bang, bang, bang. Petir raksasa itu terpaksa mundur beberapa langkah ke belakang, menciptakan riak air laut di sekitarnya. Dia memandang Luo Feng, merasakan campuran kebingungan dan keterkejutan. Tidak mungkin! Raksasa guntur mengeluarkan raungan marah. Bahkan jika Anda memiliki warisan Sungai Duandong, Anda masih harus mati hari ini. Tanpa peringatan, banyak lengan mulai muncul dari sekitar tubuh rusuk raksasa petir, di mana dia awalnya hanya memiliki 2 lengan. Sekarang dia memegang total 36 lengan. Terima pukulan ini! Raksasa petir itu berteriak. Setiap lengan memegang kerucut segitiga yang aneh, membuat total ada 36 kerucut segitiga. Masing-masing dari mereka adalah harta karun sejati tertinggi. Ini membentuk satu set lengkap harta karun puncak. Ayo! Dewa binatang emas berteriak saat dia berhadapan langsung dengan dewa petir lagi. Pancaran kilat keemasan melesat keluar dari setiap kerucut tajam. Sebanyak 36 sinar emas petir berkumpul dalam satu saat untuk membentuk kerucut emas besar. Cakar di kuku kanan dewa binatang emas melambai dengan liar, dan sinar pedang tersapu dengan yang lainnya. Tanpa suara, miniatur alam semesta menyelimuti kerucut emas. Di titik di mana keduanya bertabrakan satu sama lain, keduanya dimusnahkan pada saat bersamaan, dan efek samping yang kuat menyapu semua yang ada di sekitarnya. Luo Feng tiba-tiba merilis menara kecil. Pergilah! Menara kecil itu meluas dengan cepat. Dewa binatang emas meraung saat dia mencoba untuk maju lagi. Menara bintang! Master Bintang Petir Agung melihat menara bintang terbang ke arahnya, dan matanya mencerminkan keinginan rakusnya. Dia tidak menghindari menara bintang yang mendekat. Cakar di kuku dewa binatang dan kerucut segitiga Master Bintang Petir Agung berbenturan.
Konfrontasi langsung antara dua entitas dimulai. Kekuatan bertemu dengan kekuatan. Bang! Dengan kecepatan kilat, menara bintang yang menjulang tinggi menabrak kepala Master Bintang Petir Agung yang tidak berusaha mengelak. Seluruh tubuh Master Bintang Petir Agung dikirim jatuh. Ada penyok di tengkoraknya saat sebagian tenggelam karena pukulan yang diterimanya. Namun dengan aliran petir, tengkoraknya sepertinya pulih dalam waktu singkat. Kekuatan tempur tingkat 8 tingkat atas. Master Bintang Petir Agung terkejut dan menatap menara bintang. Guntur Agung! Dewa binatang Luo Feng meraung saat dia menyerang ke depan seperti orang gila. Bergantian di antara kuku kiri dan kanannya, dia mencakar ke depan. Pedang bayangan darah terkadang adalah cakar tajam di kuku kanannya. Di lain waktu, itu akan menjadi cakar tajam di kuku kirinya. Dewa binatang emas sangat brutal dan ganas karena dia bentrok dengan Master Bintang Petir Agung dalam pertarungan habis-habisan. Dia menolak untuk kalah. Pada saat yang sama, menara bintang bertukar pukulan dengan Master Bintang Petir Agung. Setiap serangan seperti serangan penuh yang ditangani oleh Master tertinggi alam semesta. Serangannya membawa kekuatan di tingkat 8. Dalam sekejap, rasanya seolah-olah dua Master tertinggi alam semesta menyerang pada saat yang sama. Dampak seperti itu membuat Master Bintang Petir Agung mundur ke belakang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kata Master Bintang Petir Agung. Dia hanya seorang master alam semesta. Pewaris Sungai Duandong memang terlalu kuat. Master Bintang Petir Agung terpaksa mundur setelah bentrokan. Saat dia melihat, di belakangnya adalah pusaran air inti dari lautan rawa berputar. Bagaimana mungkin seorang master alam semesta menggunakan kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Kata Master Bintang Petir Agung. Dia cemburu dan marah pada saat yang sama, tapi dia masih tetap tenang. Di belakangku ada pusaran air inti. Sekarang aku tidak bisa terus bertarung. Jika aku terus bertarung, aku pasti akan dirugikan. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan dengan sangat cepat. Hahaha, anak muda, warisan Sungai Duandong ini sungguh mengesankan. Untuk memungkinkan Anda mencapai kekuatan tempur seperti itu, di mana saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Untuk saat ini, saya akan berhenti di sini. Sementara saya telah memusnahkan kabak besar, kamu juga membunuh Master Petirku. Menghitung perbedaannya, aku masih pemenangnya. Hahaha. Sambil tertawa dengan kesombongan besar, Master Bintang Petir Agung segera berakselerasi dan bersiap untuk berangkat dengan cepat. Bersambung, bagaimana kelanjutannya? Apakah Luo Feng akan berhasil membunuh Master Bintang Petir Agung? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham. Suaraku agak aneh ya, karena nggak terlalu fit badan.